Puji Tuhan saudara, kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itu, tidak habis-habisnya kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Amin. ini semua hanya oleh anugerah-Mu. Itu sebabnya kami berterima kasih buat segala kebaikan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun hanya lewat online, tapi tidak mengurangi hadirat-Mu ada bersama-sama kami. Amin. Sebabnya kami berterima kasih Tuhan. Kami mau memuji Terima nama-Mu, kasih. kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir bersama-sama kami pada saat ini. Pemimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, patut kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab itu mari saya undang kita semua menyanyikan pujian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemuliaan.
Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Saudara-saudara, tiba saatnya kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sediakan hati kita untuk menikmatinya, supaya firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur kami untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah pelihara kehidupan kami dalam situasi yang terbatas. Kami bisa memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan walaupun dari tempat kami masing-masing. Tetapi Tuhan sudah kerjakan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong lembutkan hati kami supaya kami dapat menerima setiap firman itu dengan kerendahan hati, melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kita semua. Mari saya ajak kita semuanya untuk membuka dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Amsal pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab memiliki jawaban untuk pemulihan tubuh kita, pemulihan kehidupan kita. Kalau di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca di sini dikatakan bahwa
dalam ayat yang ke-7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin agar kehidupan kita orang-orang yang percaya Tuhan itu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita berpegang kepada kepintaran kita sendiri, hikmat kita sendiri, tetapi biarlah kita senantiasa berserah penuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat bahwa jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, artinya jangan sampai kita menganggap diri kita sendiri, merasa bahwa hanya pendapat kitalah yang benar, hanya diri kita sendirilah yang mampu memecahkan masalah, hanya diri kita sendirilah yang bisa melakukan segala sesuatu. Orang yang menganggap dirinya sendiri itu bijak, itu cenderung mudah sekali untuk meremehkan orang lain. Ya, bukan hanya meremehkan orang lain, dia pun walaupun seseorang tersebut percaya kepada Tuhan, tetapi kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, menganggap dirinya sendiri bijak, maka ketika firman Tuhan datang pun dalam hidupnya, dia akan mengira bahwa firman Tuhan itu tidak tepat baginya. Hanya tepat bagi orang lain, si ini, si itu, yang dia rasa memiliki masalah seperti itu. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, agar supaya kita berserah penuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak akan terjadi pemulihan dari diri kita sendiri, kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kalau prinsip tersebut masih ada dalam diri kita. Tapi kalau seseorang tersebut mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau meninggalkan anggapannya atau pemikirannya bahwa dirinya sendiri bijak, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, artinya mengakui kedaulatan Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia tidak akan mampu, dia tidak akan sanggup kalau bukan Tuhan yang bekerja. Maka ketika orang tersebut mau melakukan hal tersebut, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mulailah pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berharap bahwa pemulihan itu akan jadi pada diri kita atau pada orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Misalnya kita minta suami kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah, tanpa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Keadaan kita berubah, mulailah kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Ya, mulailah kita hidup di dalam ketaatannya. Ketaatan terhadap setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang menganggap dirinya sendiri bijak itu adalah bertentangan dengan nasihat firman Tuhan. Bertentangan dengan nasihat firman Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, bagian A, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bagian B, takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Kalau seseorang itu menganggap dirinya sendiri bijak, dia bertentangan dengan firman Tuhan. Karena orang yang bijak, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak tadi, saya katakan bahwa ia akan cenderung meremehkan orang lain atau meremehkan pendapat kebenaran firman Tuhan juga di dalam kehidupannya. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menghendaki agar kehidupan kita itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Dalam ayatnya yang ketiga,
1 Samuel pasalnya yang ke-15 dalam ayat yang pertama sampai dalam satu pasal itu, kalau Bapak Ibu Saudara bisa memiliki waktu di rumah bisa membaca keseluruhan dari pasal tersebut, tetapi saya akan baca saja mulai dari ayat yang ke-9. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 mulai dari ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, atau kita melihat dulu pada perintah yang Tuhan inginkan untuk Saul lakukan. Di dalam ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini datang perintah kepada Saul melalui Nabi Samuel. Untuk Saul itu menumpas orang Kanaan, firman Tuhan, orang Amalek, firman Tuhan katakan. Yang ditumpas semuanya, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, lalu kambing, domba, lembu, sapi, unta, keledai, semuanya ditumpas. Tetapi kalau kita melihat, memang hal tersebut dilakukan oleh Saul. Tapi di dalam ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, dari 1 Samuel pasal yang ke-15, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak-anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi datang perintah kepada Saul untuk menumpas Amalek seluruhnya tanpa menyisakan. Tetapi apa yang Saul lakukan? Dia menyisakan Agag, ya. Lalu menyisakan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Lalu menyisakan harta-harta yang berharga. Tidak ditumpas semuanya sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Dengan alasan di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Inilah yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak menumpas dengan alasan bahwa harta yang terbaik itu, lembu sapi yang terbaik, akan dikorbankan, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari peristiwa tersebut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Saul memang baik, tetapi perintah Tuhan itu mutlak untuk dilakukan tanpa ditawar, ya. Kalau Tuhan katakan tumpas semuanya, maka lakukan itu. Tapi Saul berkompromi dengan hikmatnya sendiri. Saul melakukan apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-7 dari Amsal yang ke-3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saul menganggap dirinya sendiri bijak karena Saul lebih ingin dihormati oleh rakyatnya daripada melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ini yang dilakukan oleh Saul. Saul ingin dianggap bijak, Saul ingin dihormati oleh rakyatnya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Saul melalui Samuel dalam ayatnya yang ke-22 dari 1 Samuel 15 tadi? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan inginkan ketaatan kita,
rasa hormat kita kepadanya. Maka firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak memakai tubuh kita ini, seluruh anggota tubuh kita ini, jiwa kita, roh kita, untuk kita mendukakan Tuhan. Ya, tetaplah percaya, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi untuk kita dapat mengalami pemulihan bagi kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lalu masih di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7 bagian yang B tadi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hal ini sama manfaatnya Bapak Ibu Saudara ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hal ini sama manfaatnya sama seperti ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tentu kita memilih apa yang akan kita konsumsikan. Sesuatu yang bersih, sesuatu yang sehat, itulah yang kita konsumsi. Untuk apa? Supaya tubuh jasmani kita pun sehat. Ya, vitamin-vitamin kita konsumsi supaya daya tahan tubuh kita pun bagus. Kita tidak mudah sakit karena yang kita konsumsi pun sesuatu yang baik, sesuatu yang memang kita pilah-pilah untuk tubuh kita sendiri. Itu manfaat makanan. Tetapi manfaat ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, ini sama. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka hal ini pula yang akan membuat jiwa kita dan kerohanian kita itu sehat, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sehat, ya. Kerohanian kita sehat karena kita belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Mazmur pasalnya yang ke-107 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan katakan, Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, saya ulangi, firman Tuhan katakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ada sakit penyakit ditimpakan karena kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan dosa itu membuat sakit. Bukan hanya sakit pada tubuh kita, tetapi sakit pula pada kerohanian kita. Dosa ini menyiksa, ya. Menyiksa, tidak enak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin dipulihkan jiwa kita, kehidupan kita, tubuh kita pun secara fisik ingin dipulihkan, ingin disehatkan, mari hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ya, hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26 firman Tuhan katakan, Keluaran 15 ayat yang ke-26,
Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Yang dikehendaki adalah hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan ingin supaya tubuh kita, roh kita, jiwa kita itu dipulihkan, Bapak Ibu Saudara ya. Dipulihkan. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-23. Ayat ini sangat indah sekali. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat dalam ayat tersebut dikatakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita tak bercacat, bukan hanya dalam jasmani kita, tetapi firman Tuhan katakan kita ini dikuduskan, ya, seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Tuhan inginkan hal tersebut di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kondisi kerohanian kita itu berpengaruh kepada jiwa kita, ya. Kondisi kerohanian kita, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, jiwa kita pun sehat, tubuh kita pun sehat. Sedangkan kondisi kerohanian kita itu dipengaruhi bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, dalam ketundukan terhadap firman Tuhan, maka jiwa kita dan kerohanian kita pun sehat. Jadi kalau kita mau roh, jiwa, tubuh kita sehat, lakukan firman Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jauhi yang jahat, firman Tuhan katakan, ya. Jauhi dosa dan kejahatan. Dosa itu meliputi apa saja? Dosa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, ya. Tidak usah saya sebutkan, Bapak Ibu Saudara bisa menyatakan apa dosa-dosa apa saja yang kita bisa lakukan melalui tubuh kita. Misalnya saja mencuri, ya, perzinahan melalui tubuh kita. Kan ini dosa, harus kita tinggalkan. Dosa dalam jiwa kita. Dosa tubuh, dosa dalam jiwa. Apa dosa dalam jiwa? Saudara yang suka iri, dengki, suka memfitnah, suka melakukan kebencian, ya. Ini dosa pada jiwa kita. Dosa dalam roh juga. Apa itu? Penyembahan berhala, menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus buang semuanya itu, ya. Kita harus buang jiwa kita. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan, itu juga merupakan dosa. Jadi kita harus hidup dalam takut akan Tuhan dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pun
taat sampai mati, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Yesus taat sampai di kayu salib, di mana saat-saat dia membutuhkan murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya, tetapi mereka semua menjauhinya, ya, berkhianat kepadanya. Betapa berat ini yang Yesus alami untuk menanggung semuanya ini. Tetapi Yesus dalam ketundukan terhadap Allah Bapa, dia melakukannya sampai sempurna di atas kayu salib untuk menebus setiap salah, dosa, penyakit. Semua ditebus di dalam salib Yesus. Puji Tuhan, Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa sekali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita mengadakan pemulihan bagi kehidupan kita. Kalau kembali lagi di dalam ayat pokok kita tadi, sekarang kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, ya, menyembuhkan tubuhmu. Apalagi saat ini Bapak Ibu Saudara, situasi yang tidak menentu. Semua orang inginkan tubuhnya sehat, tidak terkena satu penyakit apapun. Semua orang menginginkan tulang-tulangnya ini disegarkan, ya. Makanya banyak yang mengonsumsi vitamin C. Tetapi jangan lupa, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, firman Tuhan jaminkan bahwa itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lalu Bapak Ibu Saudara akan bertanya, bagaimana dong saya pernah mengalami sakit penyakit? Saya sudah setia mengiring akan Tuhan. Mari kembali koreksi kehidupan kita ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat terhadap kisah Ayub, apa yang salah dari hidupnya? Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi sampai hanya tersisa nyawa Ayub di dalam tubuhnya, ya, Ayub tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dia tetap menghormati Tuhan dan menghargai kedaulatan Tuhan itu di dalam kehidupan Ayub. Ayub itu dipuji Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan bahwa Ayub itu hambaku yang tidak bercacat. Hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan. Itu Ayub. Apa salahnya sampai seluruh keluarganya diambil, sampai seluruh hartanya habis, ludes, terbakar semuanya. Hanya menyisakan nyawa pada tubuhnya. Kalau kita melihat tidak sebanding dengan apa yang Ayub lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan akan dipulihkan pada waktunya. Jadi jangan takut ketika kita merasa bahwa kenapa kita mengalami masalah, kenapa saya mengalami sakit penyakit, kenapa saya tidak disembuhkan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, ya. Mulailah koreksi diri kita, mulailah kita bersyukur, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang diizinkan sampai hari kematiannya ada dalam kondisi sakit. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu kalau orang tersebut tetap hidup dalam takut akan Tuhan, jiwanya dipulihkan. Dia diselamatkan. Nah, ini pula yang menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mau sehat, mau kita dipulihkan, mari mulai dari diri kita sendiri. Hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan andalkan hikmat kita, mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan
tulang-tulangmu. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin kita sempurna. Tuhan ingin kita dikuduskan. Roh, jiwa, dan tubuh kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan di dalam keadaan yang seperti sekarang ini saat ini Tuhan. Ada banyak di antara kami mulai takut. Ada banyak di antara kami mulai khawatir dengan situasi ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan itu Tuhan. Kami selalu menantikan pertolongan Tuhan. Kami selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Itulah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan bela. Berkati setiap rumah tangga keluarga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, melindungi, menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Terus bekerjalah dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami dapat beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan kami diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kepada kita semua, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.